Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rendi Kavaleri, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi, NPM 2018 1450 0979, kelas S6G. Saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu analisis dampak investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Seminar proposal ini saya ajukan untuk judul bahan skripsi saya di semester yang akan mendatang. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pembangunan ekonomi yang baik merupakan capaian yang ingin diperoleh setiap daerah di Indonesia. Namun dengan adanya perbedaan alokasi investasi yang tidak merata pada beberapa daerah dan indeks pembangunan manusia yang berbeda tiap daerah akan menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa data panel 20 provinsi di Indonesia. Data diolah dengan analisis data panel dengan hasil fixed effect model. Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial, variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, apakah dampak yang dihasilkan investasi terhadap indeks pembangunan manusia? Yang kedua, apakah indeks pembangunan manusia meningkat seiring masuknya investasi ke Indonesia? Yang ketiga, bagaimana dampak jangka panjang investasi di Indonesia terhadap indeks pembangunan manusia? Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah ini, yaitu dampak indeks investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka penelitian merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat dampak investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai dasar meningkatkan pengetahuan serta merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mengungkapkan hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Kegunaan penelitian. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk bahan ajar dan evaluasi tentang teori dan praktek yang ditemukan di lapangan. Sementara bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini, semoga investasi yang masuk ke Indonesia dapat lebih dikelola secara efisien dan seefektif mungkin guna memajukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Pembahasan. Yang pertama ada investasi, kedua indeks pembangunan manusia, dan selanjutnya adalah investasi dan indeks pembangunan manusia secara menyeluruh. Kerangka berpikir. Yang pertama, investasi secara garis besar. Apa itu investasi? Lalu indeks pembangunan manusia, dan selanjutnya adalah investasi dan indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu adanya dampak investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Metode penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 sampai Oktober 2021. Tempat penelitiannya bertempat di Badan Pusat Statistik dengan meminta data, dan metode penelitiannya itu kuantitatif deskriptif. Populasinya adalah semua investasi yang masuk dan ditanam di Indonesia mulai dari triwulan 1 atau periode Januari sampai bulan Oktober 2021. Metode pengumpulan datanya berupa studi dokumen, kuesioner, observasi, dan wawancara. Tapi untuk penelitian kali ini ditekankan terhadap data, karena indeks pembangunan manusianya dapat diukur dan datanya bisa kita akses di Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif, yaitu membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y, lalu menjumlahkan skor jawaban responden. Dan yang kedua adalah
regresi linear sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Lalu ada regresi linear sederhana dengan ketentuan rumus. Cukup sekian seminar proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.